Selamat pagi, Pak. Reno, selamat pagi. Ini korannya. Wah, kamu selalu tepat waktu ya. Iya dong. Pokoknya kalau Bapak seneng, saya juga seneng. Kamu mau? Boleh ya? Boleh. Boleh satu lagi nggak? Semuanya juga boleh kalau kamu mau. Beneran boleh semuanya? Iya. Makasih ya, Pak. Aku pulang dulu ya. Bapak baik sekali. Kamu juga baik kok. Kamu nggak pernah telat antar koran ke rumah saya. Aku jalan dulu ya. Karena aku harus nganterin koran lagi ke yang lain. Dah. Ren, mulai besok kamu kerja di kantor saya. Ya. Ya. Oke. Nih, kartu namanya. Kerja di kantor. Ya, jangan telat ya. Iya deh. Makasih ya, Pak. Hati-hati ya. Ayah, kemana aja si Lolang? Pergi kok nggak balik-balik, ah? Kong, bentar lagi kan bubaran sekolah. Aku jemput Jelita dulu ya. Ngobrolnya nanti aja. Jatuh deh. Sakit nggak? Maaf ya, tadi Jelita bercanda sama Ayah. Apa kok? Aku seneng main-main sama Jelita. Ya, coba
cobain deh. Hmm. Kuenya enak banget ya. Enak banget. Pak Kevin baik ya ngasih kita kue banyak ini. Pak Kevin nggak cuma baik, tapi Pak Kevinnya nawarin aku kerjaan. Kerjaan ya, kerjaan apa? Nggak tahu. Katanya disuruh kerjanya di kantornya. Asik, berarti bentar lagi ayah jadi orang kantoran dong. Kapan mulai kerjanya ya? Kapan ya? Oh, besok. Oh iya. Nih, tunggu ya. Nah, ini alamatnya nih. Ini nggak jauh dari sini ya. Gitu ya? Wah, berarti bentar lagi ayah punya banyak uang dong. Iya, nanti aku bisa kasih kamu uang. Asyik, kita punya banyak duit, Iya. banyak duit. Banyak Asyik. duit. Anak itu memang keras kepala. Bahkan sampai sekarang pun dia nggak pernah menghubungi aku. Apa dia nggak rindu sama ayahnya? Apa sih yang ada di dalam pikiran anak itu? Dia pikir lelaki itu akan bisa membuat dia bahagia. Ya, Julita senang deh ayah dapat kerja kantoran. Aku juga seneng. Tapi ya, kalau ayah kerja kantoran, apa ayah masih bisa jemput Julita? Bisa kok, bisa. Mana mungkin ya. Orang kantoran kan istirahatnya jam 12. Kalau Jelita pulangnya jam 12. Mana keburu ayah. Jelita pulangnya jam 12. Istirahat orang kantorannya jam 12. Jadi gimana dong? Apa Jelita pulang sendiri aja ya? Jangan. Jangan pulang sendiri. Nanti kalau aku nggak bisa jemput Jelita, aku nggak usah jadi orang kantoran aja deh. Jangan ya. Jelita mau kok ayah jadi orang kantoran. Supaya kita punya duit. Biar hidup kita berubah. Jadi gimana dong? Gini aja ya. Gimana kalau kakek Karyo yang jemput Jelita? Biasanya kan dia mau bantu kita. Sementara kakek Karyo yang jemput Jelita. Kakek Karyo jemput Jelita. Kakek Karyo jemput Jelita. Kakek Karyo jemput Jelita ya? Iya. Lihat deh ya. Bani udah ngorok. Pasti dia kecapean. Kalau gitu kita ngorok juga. Yuk. Selamat tidur ayah. Tidur. Mas, badannya panas. Ya udah sabar, sekarang kita ke rumah sakit ya. Kamu jangan jadi panik gitu dong, nanti saya jadi ikutan panik, kan bahaya. Tuh kan Mas, lihat. Panasnya makin tinggi.
Kevinnya sedang menuju kemari. Bapak disuruh tunggu sebentar. Iya, selamat pagi. Iya. Oh, begitu, Pak. Iya. Iya. Bapak ingin datang. Pagi juga. Lucu juga. Sayang, aku nggak bisa ngobrol sama kamu. Udah telat nih. Aku duluan ya. Dadah. Pagi Ren. Saya tadi telat baca koran karena pengganti kamu tadi terlambat datang. Kalau gitu besok biar aku aja yang nganterin korannya lagi. Supaya Bapak nggak terlambat baca korannya. Nggak usah Ren. Yang penting kamu giat bekerja ya. Oke? Tiara, suruh Mario ke dapur kotor ya. Baik, Pak. Jadi tugas kamu membuatkan minuman-minuman buat karyawan-karyawan di sini. Membuatkan minuman kepada karyawan-karyawan di sini. Memberikan minuman kepada karyawan di sini. Keinginan karyawan di sini berbeda-beda, jadi kamu harus tahu selera mereka apa. Selain itu kamu juga harus membantu perusahaan, ya kamu harus fotokopi, kamu membelikan makanan buat mereka, kamu cuci-cuci, apa saja, ya. Mario, coba kamu jelaskan dengan pelan-pelan saja. Karena Reno ini nggak bisa menangkap ucapan kamu kalau terlalu cepat. Oh ya, jangan beri dia pekerjaan yang berat-berat ya. Oke? Baik, Pak. Jadi, kamu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Aku kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Dari jam 8 sampai jam 5 kerjanya. Kamu bisa istirahat 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oh gitu, istirahat ya. Dari jam 12 sampai jam 1. Istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1. Dari jam 12. Oh, jangan jam 12 deh, Pak. Soalnya kan aku harus jemput Jelita pulang sekolah. Ren, beliin obat masuk angin ya. Tapi sayanya harus Nggak pakai lama. Kok belum berangkat sih? Buruan dong, pusing nih. beli obat masuk angin, Pak. Oh, obat masuk angin. 1 strip. Duh, uangnya gede amat, Mas. Gak ada yang pas. Tapi dikasihnya segitu, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya tukerin dulu. Tunggu sini. Pak, maaf ya lama.
Kalau bapaknya idiot, anaknya idiot juga nggak ya? Asa gitu, keturunan kali. Percuma lu nungguin bokap lu, gak bakalan dateng. Namanya aja idiot, nyasar kali. Enak aja, ayahku tuh nggak idiot tahu, ngerti? Ngancur. Payah. Jelita, 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 Nah ini orang idiotnya. Jelita. Orang anak yang nggak ada dipanggil-panggil. Idiot, anak lu tuh udah pulang dari tadi kali. Jelita udah pulang dari tadi ya? Terima kasih ya. Dasar idiot. Dibilang idiot malah terima kasih. Dasar bego. Ada apa sih? Ini Pak, ada orang nyebrang, nggak ngeliat jalan Pak. Cari mak. Dia kan Reno. Minggir, jadi mampus lo. Maaf Pak, maaf. Aku yakin dia Reno. Iya, dia Reno. Ternyata dia masih hidup. Dia bukan lelaki yang pantas untuk kamu, Amara. Dia bukan bisnismen yang sukses. Dia tidak pantas jadi pendamping kamu. Tapi aku mencintai dia ya. Dengar, Amara. Ayah sudah punya calon yang lebih baik daripada Reno. Putuskan hubungan kamu sama Reno. Enggak ya. Aku gak butuh laki-laki lain. Aku cuma mau Reno. Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Pikiran kamu sudah dibutakan oleh cinta. Ayah tidak mau kamu membantah perintah ayah. Secepatnya putuskan hubungan kamu sama Reno. Ayah gak bisa gitu. Itu sama aja ayah gak pengen ngeliat aku bahagia. Justru ayah ingin melihat kamu bahagia. Makanya ayah carikan jodoh yang lebih baik dari Reno. Ya, tolong ya, jangan paksa aku. Aku mencintai Reno ya. Pokoknya putuskan hubungan kamu sama Reno. Kalau kamu nekat juga, ayah tidak akan merestui hubungan kalian. Sampai kapanpun, ayah tetap menentangnya. Baik ya. Mungkin sekarang kita gak bisa sejalan lagi. Karena ayah gak bisa menerima dia sebagai calon menantu ayah. Aku mencintai dia. Dan aku akan tetap menikah dengan dia. Meski tanpa restu ayah. Kurang ajar, Reno. Setelah berhasil merayu anakku dan meninggalkan aku, ternyata dia tidak membuat anakku menjadi kaya. Amara pasti menderita saat ini. Aku nggak terima. Aku harus menemui Amara. Aku harus mengambil anakku. Aku nggak mau anakku sengsara. Bagaimana? Ternyata keluarga Reno sudah tidak tinggal di tempat itu, Pak. Maksud kamu udah pindah? Benar, Pak. Kata pemilik rumah yang baru, Reno sudah pergi kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan dia tidak tahu kemana Reno pindah. Pindah? Lalu bagaimana dengan Amara? Wah, aku harus cari tahu tentang ini. Aku nggak mau Amara menderita di tangan laki-laki itu. Ah, tapi pastilah dia menderita. Aku pernah lihat dia jalan kayak orang bodoh. Tapi kamu tanya juga soal anakku.
Hah? Maksudku istrinya Reno. Dia bilang waktu Reno pindah tidak bersama dengan anak bapak. Maksudmu? Kata tetangganya, istri Pak Reno sudah meninggal, Pak. Ini dia tempatnya, Pak. Mau hari ini juga jasad anakku dipindahkan ke area kuburan keluarga. Dia tidak pantas dimakamkan di area ini. Pemakaman ini tidak layak untuknya. Aku mau anakku beristirahat dengan tenang dalam kemewahan. Baik, Pak. Akan saya laksanakan. Anakku bukan sampah. Seenaknya dimakamkan di tempat seperti ini. Dia anak orang ternama. Aku tidak mau jasadnya disia-siakan. Ibu cantik ya? Iya, kayak jelita. Tapi sayang, ibu udah ada di surga. Padahal Jelita belum pernah ngerasain punya ibu. Itu kan gara-gara aku. Gara-gara aku ibunya Jelita jadi meninggal. Ini bukan salah ayah. Ini takdir ya. Ayah nggak usah sedih. Jelita udah bangga kok punya bapak seperti ayah. Yang selalu ada buat Jelita. Yang selalu nemenin Jelita dan menghibur Jelita saat Jelita sedih. Itu udah lebih dari cukup, ayah. Bener Jelita, bangga punya ayah kayak aku. Tapi kan kata orang-orang aku idiot. Jelita malah seneng punya ayah beda dari ayah yang lain. Jelita bisa bebas main sama ayah. Jelita bisa senang-senang sama ayah. Jelita bisa ngobrol apa aja. Bagi Jelita, ayah yang terbaik. Ayah yang terbaik. Ayah yang terbaik. Saya sudah mengecek ya, Pak. Reno memang tinggal di tempat ini. Reno yang merebut amarah dariku itu bukan orang miskin.
Kamu pasti salah informasinya. Reno yang sekarang memang beda dengan Reno yang dulu, Pak. Dia sudah bangkrut. Sekarang dia tinggal di tempat perkampungan kumuh ini. Bagus itu, bagus. Ini berita bagus. Ternyata takdir sudah membantuku menghukumnya. Tapi Pak, ada satu hal yang terasa janggal. Soal apa? Reno memiliki keterbelakangan mental, Pak. Keterbelakangan mental? Benar, Pak. Kata orang-orang, dia berperilaku seperti anak kecil. Siapa itu? Anak itu mirip sekali dengan anakku. Bagaimana, Pak? Apa benar lelaki itu yang Bapak cari? Iya, dia memang Reno yang saya cari. Tapi saya bingung anak itu. Apa dia anaknya Reno? Kata tetangganya sih, Reno punya seorang anak, Pak. Kalau begitu, dia itu cucuku. Kenapa kamu pergi secepat ini, Amara? Kamu pergi tanpa memberi kesempatan kepada ayah untuk bicara. Kalau ayah sayang sekali sama kamu. Tadi, ayah sudah melihat malaikat kecilmu, anakmu. Dia sangat cantik. Persis seperti kamu waktu kecil. Sampai hak anak. Selamat pagi, Bu. Pak, Pagi. apa benar saya dipanggil ke sini? Iya sayang, Bapak mau bicara dengan kamu. Silakan duduk, Jelita. Ada apa, Pak? Ada orang yang ingin bertemu dengan kamu. Loh, di sini kan cuma ada Ibu sama Bapak. Tunggu sebentar, orangnya ada di luar. Siapa orangnya, Pak? Aku orangnya. Bapak siapa? Aku adalah kakek kamu, Jelita. Jelita kan nggak punya kakek. Aku ini adalah ayah dari almarhum mama kamu. Jadi aku kakekmu. Aku punya kakek. Bapak mau jemput Jelita? Aku mau jemput Jelita. Udah pulang sekolah kan? Jelita sudah pulang dari tadi, Pak. Dari tadi nggak ada Jelitanya, saya tungguin. Masih di dalam kali, Pak. Dia sudah pulang dengan kakeknya tadi. Sama kakeknya. Sama kakeknya. Kakek. Pak Karyo ya? Bukan. Bukan dia, tapi kakeknya yang asli. Dan dia juga yang mengurus perpindahan Jelita di sekolah ini. Kakeknya yang asli.
Itu dia bapak yang mengaku sebagai kakaknya Jelita. Suka yang itu ya. Mau beli? Tunggu ya, aku hitung uang dulu ya. Gak usah beli ya. Aku masih punya uang kok nih di kantong. Ya. Gak usah deh ya. Jelita kan udah punya Bani. Itu udah cukup buat Jelita. Tapi kan kamu mau boneka itu. Ya kan? Beneran? Kita beli es kenyot aja ya. Kamu suka boneka itu? Ya. Ayo kita masuk. Apa saja yang kamu mau kita beli. Ya. Yuk. Sabar. Kalau dijemput kakek kandungnya sendiri, namanya bukan diculik. Mungkin dia dibawa jalan-jalan. Tunggu aja. Tapi Jelitanya nggak punya kakek. Reno, tapi gurunya bilang dia dijemput kakeknya di sekolah. Enggak. Jelitanya pasti diculik. Jelitanya pasti diculik. Kita lapor ke polisi aja, Kek. Bener, kita lapor ke polisi aja. Iya, Kek. Kata Tony benar. Dia itu belum hilang. Kalau hilang itu udah lewat dari sehari, ini belum sehari. Buat apa lapor polisi dulu? Jelita. Sudah, jangan nangis. Jangan nangis. Sabar ya, kita tunggu. Mungkin sebentar lagi juga dia pulang. Kita tunggu ya. Ini dia rumah kamu, Jelita. Bukan. Ini bukan rumah Jelita. Sekarang ini jadi rumah kamu, sayang. Kek, ini rumah apa istana, Kek? Bagus banget. Ini rumah kamu. Mulai sekarang kamu tinggal sama kakek. Kamu mau kan tinggal sama kakek? Mau, Kek. Jelita mau tinggal sama kakek. Ayo. Kamu suka makanannya? Ayo.
Boleh, tapi nanti ya. Kamu tolong antar cucu saya ke kamarnya, ya. Bantu juga bereskan buku-bukunya. Besok dia mulai sekolah yang baru. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Iya, baik Pak. Dan kamu awasi terus Jelita, ya. Jangan sampai dia menemui ayahnya. Aku nggak mau mereka ketemu lagi. Mengerti? Mengerti, Pak. Kalian mau melaporkan apa? Begini, Pak. Kami mau melaporkan anaknya sudah tidak pulang dari kemarin, Pak. Benar begitu. Iya Pak, Jelita udah nggak pulang semalaman. Kan kasihan, dia nggak bisa bobo kalau nggak ada Bani. Bani siapa? Ini Bani. Bisa kalian ceritakan, kapan kalian terakhir ketemu dengan Jelita? Kemarin, Pak. Kemarin pagi terakhir kali kami melihat Jelita. Iya Pak, kasihan Pak Jelitanya. Tolong dong cariin. Dia nggak bisa bobo kalau nggak ada Bani Pak. Kasihan. Sebenarnya kalian kesini mau melaporkan kehilangan atau apa sih? Iya, Pak. Kami mau melaporkan tentang kehilangan Jelita, Pak. Iya dong Pak, tolongin dong. Kan Jelita kangen sama Bani. Bani juga kangen sama Jelita. Kalau kalian mau melawak, jangan di sini. Ini kantor polisi. Sekarang kalian pergi saja. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi bagaimana soal Jelita, Pak? Iya Pak Polisi, tolongin dong cariin Jelita. Kasihan dia nggak bisa bobo kalau nggak ada Bani Pak. Pak, gimana? Mereka tahu nggak di mana Jelitanya? Nanti kita bicarakan di rumah saja ya. Pak, saya pamit. Terima kasih banyak. Silakan Pak. Mari Pak. Silakan Pak. Selamat siang Bu. Orang yang barusan tadi itu siapa, Mas? Kasus baru? Namanya Reno. Dia melaporkan penculikan atas putrinya yang dilakukan oleh kakeknya Jelita. Oh, perkara perebutan hak asuh anak. Terus, mau nanganin kasus ini? Kasus ini berat, San. Berat? Bukannya perebutan hak asuh anak itu adalah masalah yang umum ya, Mas? Gak segampang yang kamu kira, San. Ini rumit. Reno sebagai pihak penuntut mempunyai keterbelakangan mental. Istrinya sudah lama meninggal saat putrinya masih bayi. Sementara, pihak yang dituntut adalah pengusaha besar. Namanya Sultan Wibisono. Mungkin kamu pernah dengar dia? Iya, Mas. Sultan Wibisono. Tapi bukannya dia orang kaya raya ya, Mas ya? Masa sih orang sekaya itu bisa punya menantu kayak Reno? Tadinya aku juga nggak percaya. Tapi setelah aku melihat koran ini, aku jadi agak percaya. Iya sih, Mas. Tapi apa salahnya sih, Mas, kalau kita coba dulu? Kebetulan, kan aku lagi kosong nih, Mas. Lagi nggak ada kasus apapun yang aku tanganin. Jadi, gimana kalau aku aja yang nanganin kasus ini? Tapi kan kamu masih baru. Dan kamu belum pernah menangani kasus seperti ini. Ya, tapi kan nggak ada salahnya kan kalau kita coba dulu. Lagi pula kan aku bisa belajar sesuatu yang baru dari kasus ini. Kalaupun kalah, juga nggak masalah kan, Mas? Seenggaknya ada sesuatu yang bisa aku pelajarin dari kasus ini. Jadi gimana? Boleh kan aku nanganin kasus ini?
tidak bermaksud mengganggu Anda. Saya Santi, dari LBH Pembela Rakyat. Kek, kapan ayah tinggal bareng kita? Jelita kangen sama ayah. Sabar ya sayang. Sekarang kakek urus dulu keperluan kamu. Setelah itu, baru kita urus kepindahan ayah kamu. Jelita kesepian, Kek. Biasanya kalau ada ayah seru. Oh. Ini? Jelita maunya Bani, Kek. Bani? Iya, Bani itu boneka kesayangan Jelita. Jelita nggak bisa tidur kalau nggak ada Bani. Cepet, Kek. Bilang ayah suruh tinggal di sini. Sekalian bawa Bani. Ya, Kek? Sekarang kamu tidur dulu ya. Supaya kamu bisa bangun pagi-pagi. Ya? Jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Berani sekali dia menempuh jalur hukum untuk mengambil Jelita dari tanganku. Sekarang kamu hubungi pengacara terkenal untuk menangani kasus ini. Aku harus memenangkan kasus ini. Kamu sewa saja pengacara Anda. 1, 2, atau 10 aku tidak peduli. Yang penting hak asuh Jelita harus jatuh ke tanganku. Baik, Pak. Saya mengerti. Kita lihat. Siapa yang lebih kuat? Aku atau kamu, Reno? Data yang kamu kumpulkan ini semakin menguatkan kemungkinan kasus dimenangkan oleh Sultan. Reno tidak pantas menjadi ayah Jelita. Kasus ini lemah dari sisi kemampuan Reno merawat dan membesarkan Jelita. Secara mental dan material, dia nggak mampu. Jelas ini memudahkan Sultan memenangkan perkara ini. Jadi menurut Mas kita nggak mungkin menang. Saya yakin kita pasti menang. Karena banyak sekali kelemahan-kelemahan mereka yang dapat kita manfaatkan untuk menjatuhkan mereka. Ya, tapi kalian juga harus memperhitungkan kekuatan mereka. Agar kita bisa memenangkan kasus ini dengan sempurna. Ya? Tunggu. Kita masih punya kemungkinan buat menang. Hubungan bapak anak antara Reno dan Jelita itu adalah salah satu hal yang membuat kita bisa memenangkan kasus ini. Tapi kemampuan bapaknya untuk membahagiakan anaknya dalam kasus ini mungkin. Kita ajak aja hakim berpikir realistis. Kalau sudah tercukupi sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Reno nggak punya itu semua. Dia pasti kalah dalam kasus ini. Cuma keajaiban yang bisa memenangkan kasus ini, San.
kita butuh argumen yang jauh lebih kuat daripada penemuan kamu ini. Kalau kita ingin memenangkan perkara ini. Ya ampun Rahmat, kenapa rumah jadi kayak kapal pecah begini sih? Berantakan banget, mainan di mana-mana lagi. Rahmat, kecilin TV-nya. Malu ada tamu tahu nggak? Kecilin. Reno, kamu duduk dulu ya. Aku bikinin minum ya. Amat mainannya. Lucu ya filmnya ya. Lu suka film ini? Suka banget. Aku suka nonton film ini. Dilita juga suka nonton. Kita nontonnya di rumah Bom-Bom kalau habis main karambol. Kepalanya digituin. Lucu banget ya. Wah, digituin. Lucu banget yang itu ya. Wow. Sidang baru saja selesai, Pak. Informasi yang saya dapat, para hakim terlihat berpihak pada argumen dari tim pengacara kita, Pak. Bagus. Memang itu yang aku inginkan. Kamu segera beritahu pengacara kita. Jangan sampai lengah. Aku harus memenangkan perkara ini. Mas bener, kasus ini memang berat sesuai dengan perkiraan kita. Apalagi mereka keroyokan. Pengacaranya banyak. Bukannya kamu bilang nggak ada salahnya untuk dicoba? Ya, mengalir aja. Kapan kita ada sidang lagi? Minggu depan, Mas. Dan kali ini mereka mendatangkan saksi ahli dari tim dokter yang pernah menangani Reno saat kecelakaan. Kira-kira 10 tahun yang lalu, sekitar jam 7 malam, Reno dibawa ke ruangan ICU dalam kondisi cukup parah. Dan kami melakukan operasi. Luka terparah dialami kepalanya. Dan kami melakukan 7 jahitan. Setelah 2 jam menjalani operasi, Reno berhasil diselamatkan. Tapi tidak demikian dengan istrinya. Istrinya meninggal dunia. Selain mereka berdua, masih ada satu bayi perempuan yang ikut dalam kecelakaan tunggal itu. Bayi itu selamat. Menurut saksi mata, saat kecelakaan berlangsung, bayi tersebut berada dalam pelukan ibunya. Dan ibunya mengalami benturan fatal saat melindungi anaknya dari kematian. Setelah kejadian itu, apa yang terjadi dengan saudara Reno? Setelah Reno siuman, Reno langsung mencari istri dan anaknya. Saat itu, kondisinya belum pulih benar. Tapi Reno tetap memaksa untuk mencari istrinya. Trauma di otaknya semakin bertambah. Saat melihat kenyataan, istrinya telah meninggal dunia. Sebulan lebih Reno menjalani pemulihan. Staminanya bisa pulih seperti semula. Tapi tidak demikian dengan mental.
Dia mengalami pukulan berat atas kematian istrinya. Karena itu, dia menjadikan keterbelakangan mentalnya. Saya tidak berani memastikan. Karena Reno menolak untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Sehingga saya tidak bisa mengetahui penyebab sebenarnya. Tapi menurut saya, mungkin saja itu cara Reno untuk menghukum dirinya atas kematian istrinya. Menjadi seperti anak 10 tahun? Ya bisa saja. Usia tersebut adalah saat yang menyenangkan bagi Reno. Apakah bisa sembuh? Kemungkinan untuk sembuh pasti ada. Hanya saja kapannya kita tidak tahu. Semua itu tergantung Reno. Mungkin bisa sembuh besok atau lusa. Tapi bisa juga seumur hidup Reno akan memiliki perilaku seperti anak-anak 10 tahun. Lalu bagaimana keadaan anaknya Jelita? Apakah kondisi Reno bisa membahayakan Jelita? Menurut saya secara fisik tidak berbahaya. Karena walau bagaimanapun Reno adalah ayah kandung dari Jelita. Dan kalau ditanya apakah berbahaya secara mental bagi Jelita, hal itu bisa saja terjadi. Karena kita harus menyadari, semakin lama Jelita akan semakin tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Sementara itu, Reno tetap memiliki perilaku seperti anak-anak. Jadi alangkah baiknya seorang anak itu dibimbing oleh orang yang memiliki kemampuan untuk membimbing anaknya. Aku sangat puas dengan hasil hari ini. Saksi ahli dari kedokteran makin memudahkan aku untuk mendapatkan hak asuh Jelita. Selamat, Pak. Sepertinya kemenangan sudah di tangan Bapak. Iya. Dan kalau nanti pengadilan memutuskan Jelita ada dalam pengawasanku, Reno tidak akan mungkin bisa mendekati dia lagi. Hah, aku malu dong. Masa punya menantu orang kurang waras. Jelita? Jelita! Jelita, buka pintunya sayang. Jelita! Buka pintunya sayang. Apa yang kamu dengar tadi tidak seperti yang kamu pikirkan. Ayo, Jelita, buka dong pintunya. Ayo sayang, biar kakek jelaskan semuanya kepada kamu. Jelita! Kamu siapkan mobil. Aku mau ke pengadilan. Pagi ini pengambilan keputusan soal hak asuh Jelita. Jelita, sini sayang. Kek, boleh nggak Jelita ikut ke pengadilan sama kakek? Tadi malam, Jelita udah dengar pembicaraan kakek. Jelita pengen ketemu sama ayah, Kek. Jelita, lebih baik kamu ke sekolah ya, Nak. Jelita mohon sama kakek. Jelita pengen ketemu sama ayah. Jelita pengen tahu keadaan ayah. Boleh ya, Kek? Ya, Kek? Jelita janji deh sama kakek. Abis ini, Jelita akan nurutin semua keinginan kakek.
menimbang masukan daripada saksi, penuntut dan pembela, kami sudah mengambil keputusan untuk hak asuh Jelita. Hak asuh Jelita jatuh kepada saudara Sultan Wibisono. Kau terjatuh, Ayah, terhempas membisu. Seakan tak lagi. Aku kangen banget sama kamu. Jelita juga kangen sama ayah. Aku bawa Bani. Bani kangen banget sama Jelita. Dia udah berhari-hari tidurnya sendirian. Jelita kangen gak sama Bani? Kangen? Terlalu jauh dia pergi. Beri aku Ayo, cinta. kita ke mobil. Beri aku rasa dirimu. Beri aku sentuhmu. Ren, sabar ya Ren. Sabar Ren. Pulang sama Jelita. Sabar Reno. Reno sabar. Aku pulang sama Jelita. Hidupku, beri aku cinta. Ren. Reno buka pintunya Ren. Reno. Ren buka pintunya Ren. Reno. Ren. Reno buka pintunya Ren. Pak, dari semalam dia nggak keluar rumah. Oh ya udah, Pak. Kalau gitu tolong saya dobrak pintunya ya Pak ya. Saya takut Reno kenapa-kenapa ya Pak. Pak tolong Pak. Ayo Pak. Jelita. Jelita. Maaf Mas, boleh tinggalkan kami berdua? Baik, Mbak. Saya perlu bicara sama Reno. Iya, Mbak. Terima kasih ya Mas. Sama-sama, Mbak. Jelita. 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 Ren. Reno. Kamu harus bisa menerima semua kenyataan ini ya Ren. Kamu harus sabar. Kamu nggak boleh kayak gitu terus Ren. Aku mau Jelita pokoknya. Kalau nggak ada Jelita aku mau mati aja. Reno. Aku dipukul.
cuman kamu yang susah di dunia ini, Ren. Aku juga susah, Ren. Kamu tahu, kedua orang tuaku meninggal saat aku baru masuk kuliah. Siang dan malam aku banting tulang untuk menghidupi diriku dan juga adikku, Ren. Bahkan adikku itu bandelnya minta ampun, Reno. Gajiku juga gak tinggi-tinggi banget, Ren. Kamu pikir itu gampang, Ren? Ren, semua orang itu pasti punya masalah dalam hidupnya, Ren. Bukan cuma kamu. Tapi kita nggak boleh diem aja, Ren. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus sabar ya, Ren. Maaf Pak, saya sudah coba menghalangi, tapi dia menerobos masuk. Panggil security. Baik Pak. Anda benar-benar egois. Anda tega memisahkan Jelita dari ayah kandungnya. Itu bukan urusan kamu. Jangan ikut campur. Anda memang kaya dan punya segalanya. Tapi Anda nggak punya hati. Reno jauh lebih baik daripada Anda. Meskipun dia punya keterbelakangan mental, tapi dia nggak egois kayak Anda. Seret dia sekarang keluar. Tunggu. Saya bisa keluar sendiri. Anda nggak akan mungkin bisa membahagiakan Jelita dengan memisahkan dia dari ayahnya. Saya ingatkan Anda ya, Pak. Jangan sampai Anda menyesal nanti. Dulu Amara pernah meninggalkan Anda karena Anda egois. Dan kejadian itu akan terulang lagi. Lihat aja, suatu hari nanti Jelita akan meninggalkan Anda sama seperti Amara meninggalkan Anda.
Biar saya yang kompres. Iya, 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 iya. Gimana sayang? Sudah enakan? Kenapa Jelita sama seperti kamu, Amara? Apa kurangnya aku? Aku sudah begitu baik sama anak kamu. Tapi dia tidak bisa melupakan Reno. Kenapa kalian berdua lebih memilih dia dibanding aku? Aku mencintai Jelita sama seperti aku mencintai kamu, Amara. Tapi kenapa aku tidak bisa membuat dia mencintai aku? Kenapa dia tidak bisa melupakan Reno? Saya ingatkan Anda ya, Pak. Jangan sampai Anda menyesal nanti. Dulu Amara pernah meninggalkan Anda karena Anda egois. Dan kejadian itu akan terulang lagi. Lihat aja, suatu hari nanti Jelita akan meninggalkan Anda sama seperti Amara meninggalkan Anda. Apa mungkin Jelita juga akan meninggalkan aku? Sama seperti Amara dulu meninggalkan aku. Reno? Reno? Ini aku. Jelita. 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 Kita ketemu lagi, Jelita. Kita ketemu lagi. Ini aku. Kita ketemu lagi, Jelita. Aku mau minta maaf. Aku sudah bersalah merebut Jelita dari tangan kamu. Bapak nggak salah kok. Jelita nggak salah. Aku yang salah. Karena aku nggak bisa jadi bapak yang baik buat Jelita. Kalau Jelita mau tinggal sama bapak, aku rela kok. Asal Jelitanya bahagia. Aku sadar sekarang. Kenapa anakku lebih memilih kamu daripada aku, ayah kandungnya. Kamu punya jiwa besar. Kamu mau berkorban untuk orang yang kamu cintai. Pantas Jelita sangat mencintai kamu. Dan kamu
pantas jadi ayah Jelita. Reno, kamu boleh merawat Jelita. Aku tidak akan memaksanya tinggal bersamaku lagi. Aku tidak mau Jelita membenci aku sama seperti anakku dulu. Aku mau Jelita mencintai aku juga dan bukan membenci aku. Jelita nggak benci kok sama Bapak. Bapak kan orang baik. Jelita nggak akan benci sama orang baik. Ayah, ini ayah kan? Jelita nggak mimpi. Ini ayah kok, beneran. Kita ketemu lagi. Jelita kangen banget sama ayah. Ayah juga kangen sama Jelita. Jelita senang banget bisa ketemu sama ayah lagi. Kakek, minta maaf ya nak. Kakek sudah memaksa kamu tinggal bersama kakek. Padahal kamu lebih berbahagia bersama ayah kamu. Jelita juga bahagia kalau sama kakek. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hore! Hore! Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Potongan pertama ini untuk orang yang paling Jelita sayangi. Ini untuk ayah. Kalau yang satu ini untuk kakek. Oh, ya untuk kakek. Kakek sama ayah bagi Jelita orang yang paling spesial. Jelita sayang sama kalian berdua. Kita juga sayang sama Jelita ya. Sayang sekali. Kalau gitu sekarang aku mau gendong Jelita. Ayo.